Assalamualaikum, selamat siang Ibu Topit. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Gimana kabarnya, Bu Daf? Alhamdulillah, baik Bu. Eh, Gini Bu, apa Ibu mempunyai waktu luang siang ini? Oh, boleh. Ada cerita apa tuh, Bu Daf? Hmm, Silakan, enggak apa-apa. Ayo kita komunikasikan apa nih ceritanya nih. tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu Bu ya kalau mengganggu waktu luang Ibu. Jadi begini Bu, saya mau menceritakan permasalahan yang saya hadapi. Apakah Ibu bantu saya? Insya Allah kalau bisa dibantu, nanti kita bantu ya Bu Daf. Ya kita carilah solusinya sama-sama kalau memang masalahnya berat ya. Ayo kita sharing aja nanti ya, enggak apa-apa ya. Ya, baik Bu. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas pemecahan masalah saya, Bu, yang sedang saya hadapi. Jadi begini, Bu, kan setiap ada tugas Ibu, di kelas maksud saya ini di kelas. Kalau yang di rumah oke lah ya, siswa bisa ada dibantu oleh kakak atau apa di rumah. Nah, ini waktu di sekolah Bu kan ada seksi membuat tugas itu, Bu. Tugas itu mungkin paling banyak 10 atau soal 5 atau 10 saya kasih tugas. Tetapi murid-murid itu setelah saya beri waktu, batas waktu banyak yang tidak menyelesaikannya tepat waktu. Gimana itu kira-kira Bu? Apa? Oke, berarti ini persoalannya bukan PR yang dikerjakan di rumah ya, Bu Daf ya? Iya Bu, ini tentang tugas-tugas Oke, sip. yang saya berikan kan di dalam Ya. kelas gitu Bu Topi. Oke, berarti ini kalau saya boleh tangkap ya ceritanya, berarti ini tugas latihan lah namanya yang dikerjakan di kelas. Jadi banyak juga anak-anak kita yang belum mampu mengerjakannya pas di waktu yang kita inginkan. Kalau boleh tahu, Bu Dan, berapa persen dari siswa-siswa kita ini yang tidak bisa mengumpulkan tugasnya tepat pada waktunya? Yang tidak bisa ya Bu ya. Iya, Kalau yang tidak bisa tuh hampir kira-kira eh, 80%-an lah. Yang 20%-an mereka cepat dan langsung mengumpulkan pada saat batas waktu yang saya kumpulkan. Jadi 80% kan termasuk banyak itu Bu Topit. 80% ya. Ya, Kalau menurut Bu Da, jumlah ini cukup banyak ya. Saya iya pun menurut juga saya juga. ya saya juga berpikir ini cukup banyak. Iya Eh, Bu Topit. Kira-kira hal apa yang bisa Bu Daf lakukan atau kira-kira apa penyebabnya ya ini Bu Daf? Kira-kira kenapa begitu banyak anak-anak kita yang tidak bisa mengumpulkan tepat waktu? Padahal kalau kita lihat dari ceritanya Bu Daf tadi, soalnya hanya 5 sampai 10 seperti itu. Nah, apa ya penyebabnya kira-kira ya Bu Daf ya? Hmm, kalau saya pikir-pikir lagi, tugasnya mungkin dalam memberikannya kurang bervariasi mungkin Bu Topit. Uh, Bervariasinya mungkin dari segi model tugasnya. Saya akan memberikannya dalam bentuk tulisan saja, terus ditulis di kertas atau di buku gitu Bu. Oh, oke. Berarti Bu Daf eh, udah tahu berarti persoalannya ya. Salah satunya mungkin itu ya. Salah satunya Di mungkin karena itu. Kira-kira apa trik Bu Daf untuk berikutnya supaya jumlah siswa kita ini bisa
lebih banyak lagi mengumpulkan tugas tepat waktu. Silakan Bu Daf. Ya baik. Kalau menurut ingat saya, anak-anak saya ini kan berbeda apa namanya itu dari segi apa namanya, ada yang cepat, ada yang dia melukisnya sangat apa nama gaya belajarnya berbeda ya Bu Topit, masing-masingnya. Mungkin saya perlu menyiapkan RPP berdiferensiasi gitu, terutama untuk tugas ini. Gimana kira-kira gitu Bu Topit? Salah satunya menurut Bu Daf terapkan RPP yang muatannya pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira seperti apa ya tuh Bu Daf ya? Iya, misalnya tugasnya, misalnya anak yang mungkin apa namanya, yang senang dengan membuat tugas dengan aplikasi, misalnya tugas, misalnya dengan membuat percakapan ya Bu Topit. Bagusnya saya membuat dalam bentuk percakapan menggunakan aplikasi gitu ya. Akan ada anak. Mudah-mudahan mereka cepat langsung membuat dalam bentuk aplikasi dan seperti komik digital gitu, Bu Tuti. Itu contohnya. Jadi mereka semangat dan langsung menyiapkan tugasnya. Oke. Ada lagi mungkin bentuknya yang lain Bu Daf yang bisa Misalnya mengakomodir gaya belajar anak ya, kita. misalnya mereka menggambar gitu, di gambarnya bentuk dialog, maksudnya ada dialognya kemudian ada gambarnya, jadi anak-anak tuh menarik, nah dia bikin tugas itu, jadi mereka juga semangat membuatnya. Ada anak yang suka menggambar gitu loh Bu Covid. Dan mungkin ada lagi anak yang membuat percakapan itu dengan menggunakan apa namanya itu, teka-teki silang misalnya, atau dengan menggunakan kuisis. Oke. Oh, kira-kira apa? Oh, berarti solusinya udah mulai nampak ya, Bu Daf ya. Ya, iya, ya. Kalau kita praktekkan ini kira-kira, jadi apakah Bu Daf siap dengan apa? Dengan rancangan kegiatan ini atau bentuk-bentuk tugas ya, bentuk-bentuk tagihan tugas ya, Iya, bentuk-bentuk iya. tagihan tugas yang bisa menarik minat anak kita dalam mengerjakan latihan-latihan seperti itu. Jadi kapan ya Bu Davia mau extend langsung nih kayaknya nih ya? Ya, kita kasih tugas ya kepada anak kita, mungkin dengan kuisis juga bisa, kemudian dalam bentuk komik, kemudian dalam bentuk gambar. Saat-saat anak itu saya kasih tugas gitu Bu Topik. Jadi saya juga sudah tidak sabar lagi untuk mengimplementasikannya di kelas. Oke, semangat Bu Dav. Insya Allah bisa ini. Nah, ya, Nanti kalau begitu kami sebenarnya tertarik juga. Nanti Bu Dav dulu ya yang praktekkan ya, atau kita praktekkan sama-sama. Di mana persoalannya nanti kita bicarakan di lain waktu ya Bu Dav ya. Iya, baik. Baik. Terima kasih ya Bu Topit atas atas masukannya, kemudian atas sarannya juga. Jadi saya bisa jadi lebih semangat lagi untuk memberi tugas kepada anak-anak kita. Oke, Bu Dav. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Lega ya? Ya, lega rasanya. Oke, terima kasih ya Bu Topit. Sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih juga inspirasinya ya Bu Dav ya. Iya, sama-sama. Nanti kalau misalnya ada lagi, nanti saya ingin bicara lagi dengan Bu Topit ya. Oke, siap Bu Dav. Oke, sip. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi yang kedua? Iya, oke. Baik, yang kedua. Oke. Yang kedua. Oke. Assalamualaikum Bu Dav. Waalaikumsalam Bu Topit. Lagi ngapain? Ini lagi
merancang untuk media untuk besok ini Bu Topik, media pembelajaran untuk besok. Kira-kira media apa yang cocok dan menarik untuk anak-anak kita besok gitu. Oh iya, ini Bu Daf luar biasa ya kalau tentang media pembelajaran ya. Saya juga Oh, terkendala nih Bu Daf. Mohon izin ya, mudah-mudahan Bu Daf juga bisa memberikan solusi nih terhadap persoalan yang saya hadapi hari ini nih Bu Daf. insya Allah kita selesaikan bersama-sama Oh, gitu ya Bu Topik. oke. Eh, Kira-kira apa yang mau Bu Topik bicarakan hari ini yang bisa Oh, saya bantu? oke. Yuk sambil duduk lah ya Bu Daf ya. Izin Ayo kita duduk ya. ya. Oh boleh Oke. boleh kita duduk duduk aja di samping saya boleh. Oke. Ya Mm-mm. kira-kira. Oke, seperti Kita ini Bu. santai aja ya untuk Oke, membicarakannya, sip. Bu Topik. Seperti ini Bu Daf. Hmm. Jadi di sekolah kami ini uh, anak-anak nih udah pengen kali menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Dia Ya. selalu bilang, Ibu boleh enggak Bu kami bawa HP ke sekolah? Oh Saya ya. bilang boleh gitu kan. Akhirnya saya berpikir kalau seperti ini saya juga harus belajar nih Bu Daf dengan ilmu-ilmu tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Namun setelah saya praktekkan pembelajaran yang menggunakan teknologi digital ini, salah satunya saya gunakan itu namanya platform Quizzes. Ya. Namun di platform Quizzes ini anak-anak semangat dia, tapi masih ada anak-anak yang ngeluh seperti ini, Bu, kami malas Bu menggunakan teknologi ini karena kami yang perempuan ini Bu rata-rata pokoknya pasal teknologi pokoknya malas lah Bu belajarnya, mending Ibu nerangkan aja lah di depan gitu bahasanya, atau kami atau kami mencatat aja lah Bu seperti itu bahasanya. Ini gimana ya Bu dah mohon solusinya. Padahal saya udah semangat loh Bu dah supaya pembelajaran ini menarik bagi anak-anak saya seperti itu. Oh ya, sepertinya Ibu Bu Topik sangat semangat lah sekali nih untuk bagi anak-anak untuk menggunakan teknologi ya. Kira-kira menurut Bu Topik anak-anak perempuan itu dia tidak semangatnya di mana tadi Bu Topik? Dia sebenarnya tidak banyak Bu Daf, yang tidak suka ini tidak banyak, hanya beberapa orang saja. Kira-kira Namun yang beberapa orang ini, inilah anak-anak yang selama ini dalam pembelajaran dia aktif, dia nilainya bagus gitu kan. Makanya saya merasa gini, oh apakah dengan penggunaan ini malah anak-anak yang saya kira hebat ya, ini akan mundur nanti pembelajarannya atau nilainya akan turun seperti itu Bu Daf. Oke, jadi sebelumnya tekniknya menarik mungkin ya bagi anak-anak yang pintar dan pandai tadi ya Bu. Uh, Bagi anak-anak yang kurang tadi, maksudnya bagi anak-anak yang pandai memang tidak menarik ya Bu Topik ya. Iya Bu Daf. Jadi di sini sebelumnya Bu Topik sudah sering melakukan platform kuisis ini kepada anak-anak ini sebelumnya. Oh, kalau dikatakan sering belum, cuman sebelum ini saya juga udah menggunakan platform-platform yang lain seperti dalam penilaian itu saya gunakan platform yang Google Form seperti itu Bu. Tapi tidak ada keluhan sama sekali. Malah sekarang dan saya juga pernah menggunakan e-modul yang saya rancang sendiri pakai aplikasi Google Sheet. Anak-anak dia tidak ada keluhan, tapi setelah kemarin saya praktekkan lagi pakai aplikasi yang lain,
ternyata ada anak yang komplain, Bu, terlalu ribut kelasnya Bu, teman-teman yang ini dia ganggu-ganggu seperti itu Bu, seperti itu bahasanya gitu Bu. Ya. Ya. Mungkin Bu Topit sudah menanyakan kira-kira mereka komplain itu perasaan mereka itu seperti apa, atau sudah Bu Topit tanyakan apakah mereka nyamannya seperti apa gitu dengan ya mereka nyamannya belajar IT-nya dengan suasana seperti apa, kemudian dengan menggunakan apa supaya mereka bisa nyaman gitu. Tapi anak-anak yang ini kira-kira berapa persen itu dari jumlah keseluruhan dalam kelas itu yang tidak atau komplain dengan IT tadi? Kalau yang di kelas itu hanya beberapa orang. Kalau di presentasi itu mungkin cuma 10 orang. Keluhan mereka seperti ini. Quizzes itu kan bentuknya games. Games ini memang anak-anak yang suka games, dia sangat tertarik nih dengan pembelajaran seperti itu dan mereka berpacu-pacu untuk itu. Atau boleh jadi ya, karena selama ini anak kita yang pintar ini kan tidak ada yang nyaingi gitu kan. Kalau sekarang karena penggunaan teknologi anak-anak yang dikatakan kurang lah ya pemahamannya dalam pembelajaran atau yang kurang aktif lah selama ini kan dia lebih aktif atau mungkin karena itu ya Bu Davia. Jadi anak-anak itu Bu Topit tahu itu penyebabnya apa ya itu masalahnya kayaknya Bu Dav. Jadi anak-anak ini dia takut tersaingi, akhirnya dia ngadu lah istilahnya ya kan. Iya. Seperti itu. Jadi kira-kira Bu Topit udah nampak gambarannya bagaimana kira-kira anak yang apa tadi yang takut tersaingi ini gimana caranya supaya mereka jangan takut tersaingi gitu. Oke. Kalau seperti itu berarti ke depannya saya melakukan pendekatan lagi kepada anak-anak yang pintar ini. Kalaupun berkompetisilah secara sehat dan teman-teman yang selama ini tidak aktif menjadi aktif itu adalah hal yang sangat luar biasa dan kita juga tidak bisa meninggalkan teknologi dalam pembelajaran karena mereka hidup pada zaman era digitalisasi atau menuju revolusi industri 4.0 ya Bu Dav ya. Jadi kalau seperti itu saya tidak berhenti lah Bu Dav menggunakan teknologi ini kan cuman sedikit ya jumlahnya ya. Tapi itu persoalan-persoalan yang dihadapi saya tinggal pendekatan lagi ya Bu Dav kepada anak-anak hebat saya ini. Mungkin seperti itu ya Bu Dav ya, mungkin ya. Aduh, rasanya kali Bu Dav kemarin tuh saya mikir-mikir malamnya, ya Allah, apakah saya salah ya dalam menggunakan media pembelajaran ya? Kok ada komplain seperti ini ya, komplain seperti itu ya, kan seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu Dav atas waktu yang sangat-sangat berharganya. Saya menyadari semuanya. Insya Allah saya akan perbaiki ke depannya dan pembelajaran menjadi semakin menarik Bu Dav. Oke, Bu Dav, makasih banyak. Ya, sama-sama Bu Topit sudah bisa menyadari istilahnya menemukannya dan mudah-mudahan Bu Topit bisa menggunakan teknologi digital lainnya yang membuat anak-anak lebih bersemangat dan senang lagi belajar dengan Bu Topit. Oke, terima kasih. Oke, baik Bu Topit, sama-sama. Jadi semoga kita ke depannya anak-anak kita semangat belajarnya dan termotivasi kembali dengan tanpa meninggalkan teknologi gitu, tanpa mereka jangan sampai mereka tidak tergilas oleh teknologi gitu ya Bu Topit ya.
Oke, Bu Daf. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Bu Pulang Topi. duluan ya, Bu Daf. Iya, sampai jumpa besok kalau ada lagi yang kita Ya, akan bicarakan. sehat dan bahagia selalu, Bu Daf. Iya, Assalamualaikum. salam. Terima kasih Bu Topit. Sama-sama.